yang harus difahami oleh Anda sendiri, suami Anda adalah suami. Kalau Anda sampaikan bahwasanya dia berbohong, kalaupun tidak berbohong, apakah Anda juga merestuinya? Ini kan, jadi apakah kalau saya tidak bohong Anda merestuinya? Yang jelas adalah wajar kecemburuan Anda, rasa cinta Anda kepada suami. Di saat suami menikah lagi, maka Anda ada kegelisahan. Adapun apa yang Anda sampaikan bahwasanya dia telah mulai dengan perselingkuhan dan sebagainya, itu artinya suami Anda harus ditolong. Kalau melakukan kehinaan pun pada akhirnya juga masuk wilayah halal. Mestinya dari satu sisi Anda juga berterima kasih kepada Allah tidak membiarkan suami terus dalam keharuman. Anda sendiri memang berat bagi seorang wanita seperti Anda. Akan tapi permasalahannya sudah terjadi. Dan Anda sendiri sudah punya pertimbangan. Kalau harus berpisah, ada anak-anak dan sebagainya. Nah, kalau sudah pilihan Anda semacam itu, tidak ada gunanya Anda berlarut dalam kesedihan dan gundah. Maka Anda fokus saja bagaimana menyenangkan anak, membahagiakan anak. Kemudian Anda pun suami, bagaimana diajak untuk menjadi lebih baik. Sekarang Anda waktunya untuk berlomba. Bukan waktunya Anda bermusuhan dengan suami, berlomba. Karena apa? Suami Anda sudah punya Anda, punya anak-anak dan sebagainya. Berlomba bagaimana? Perilaku Anda harus lebih lembut daripada wanita tersebut. Kalau memang wanita itu tidak baik, lihat, dengar. Kalau wanita itu tidak baik, lihat. Dengan kelembutan dan kebaikan Anda akan menjadikan suami Anda bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus terus. Baik. Kalau wanita itu baik, maka tidak akan menjadi musuh bagi Anda karena Anda dengan kelembutan Anda. Jadi permasalahannya sudah terlanjur. Terlanjur sudah menikah, dan Anda pun tidak boleh menyuruh dia untuk mencerai. Kalaupun Anda minta cerai, pertimbangan Anda tidak gampang minta cerai. Berpisah tidak mudah. Pertimbangan Anda adalah ada anak. Mungkin setelah itu, mungkin Anda bisa berkomunikasi dengan yang kedua dengan baik, bahwasanya ya mungkin, atau kesepakatan bahwasanya ya untuk tahu diri, untuk menjaga perasaan Anda dan sebagainya, itu lebih cerdas bagi Anda. Pun sudah terjadi misalnya diskusi bertiga misalnya, mungkin ini berat akan tapi kadang harus tempuh. Artinya mungkin selama ini yang diekspos karena sudah namanya siri, biarkan saja seperti itu. Cuman Anda pun mendukung untuk suami di dalam menghormati dia, bukan ditelantarkan. Karena mungkin Anda punya keluarga, punya ini, maksudnya Anda pengen juga nyaman di depan keluarga Anda. Justru kalau Anda membuka komunikasi dengan dia, malah justru kemaslahatan di Anda. Artinya dia sebagai seorang istri, selama ini karena dia sudah sanggup dengan wanita menjadi siri, ya biarkan seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai suami Anda zalim. Tapi diri Anda pun juga nyaman, jika nyaman dengan kiri kanan Anda. Ini ada beberapa macam tawaran solusi untuk Anda. Kalau cerai tidak mudah cerai. Godaan luar biasa besar di luar sana. Belum lagi anak nanti akan menjadi merendahkan ayahnya mungkin. Apalagi kalau Anda minta cerai tanpa menyebutkan sebab, anak akan marah kepada Anda. Mau tidak mau Anda akan menyebutkan sebab. Pada akhirnya menjadikan anak Anda musuhan dengan ayah. Juga tidak baik semuanya. Sudah ada, bangun semuanya. Sehingga suami yang katanya dulu pernah kepleset menjadi baik, sempurna, istimewa. Anda punya perjuangan untuk memuliakan suami di balik ini semuanya. Memang semuanya serba berat, namanya perjuangan hidup. Yang tidak masalah nanti di surga sudah indah semuanya. Tapi harus Anda jadikan apa yang Anda lakukan untuk mendamaikan keluarga, jaga anak, ini adalah termasuk jihad yang akbar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala agung bagi Anda. Berat, iya berat. Sebab kalau pangkat tinggi tentu harus berat. Tapi ingat, jangan Anda melakukan sesuatu yang tidak baik. Anda menfitnah kepada istri agar benci kepada suami atau sebagainya. Tidak perlu itu semuanya. Atau tiba-tiba Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, naudzubillah, sampai wanita gara-gara ini masuk urusan perdukunan dan sebagainya, untuk menjauhkan istri yang kedua daripada, jangan lakukan itu semuanya. Atau Anda menanamkan kebencian nanti anak-anak Anda kalau tiba-tiba tahu Anda juga salah, apapun bentuknya silaturahmi harus terjalin. Memang kemudian juga jangan sampai Anda minta cerai karena apa? Tidak mudah untuk bercerai itu. Cerai itu sudah ditunggu oleh setan. Wanita bercerai itu sudah ditunggu oleh setan. Kenapa? Setan mengajarkan di luar sana di balik perceraian dengan perzinaan dan segala macam dosa di saat seorang wanita yang sudah sendiri. Apalagi Anda mungkin wanita normal, urusan syahwat
Itu adalah juga normal di saat Anda tidak punya suami. Mungkin lebih bermasalah bagi Anda. Masalah Anda bukan saja kepada suami, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keindahan dalam rumah tangga Anda. Allah alam. Ya, kalau misalnya ya, karena pernah ada yang bercerita ya dari yang curhat ya berkaitan dengan masalah seperti ini tuh, dia merasa jijik gitu ya, dengan akhirnya menjadi karena merasa sangat kecewa dengan pasangannya sampai derajat merasa jijik dan tidak bisa menghilangkan perasaan itu Bu ya, sampai sudah berupaya melupakan tapi tetap nggak bisa lah. Kalau seperti itu gimana Bu ya? Rasa jijik itu, rasa tidak suka itu bukan muncul dari zatnya sang suami, akan tapi karena dia belum bisa menguasai dirinya sendiri. Ya Bu ya. Karena yang ada di dalamnya hanya, yang disimpan hanya marahnya saja, yang dibesarkan emosinya. Seperti itu. Kalau seandainya itu sudah diredam, kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada istri yang kedua zalim, kan ada hitungannya di hadapan Allah. Kita tidak ingin juga di istri kedua zalim. Jadi rasa jijik itu sebenarnya bukan jijik, hanya karena memang lagi marah. Semua kalau dalam keadaan emosi itu tidak akan ada keinginan untuk melakukan hubungan seks. Marah. Yang semula semangat, tidak semangat, semuanya begitu. Itu karena berarti yang disimpan di dalamnya ada masalah amarah. Sampai kapan amarah harus dipendam? Itu adalah suami. Ganti suami juga tidak gampang, naudzubillah. Nggak mudah, apalagi naudzubillah dengan yang haram. Jadi seperti itu. Jadi yang selagi suaminya masih normal dan sebagainya, jijik itu makna jijik itu apa sih? Ya karena kuasain di amarah tersebut. Mungkin Anda yang mungkin rumah tangga yang normal, coba saja kalau lagi ribut gitu kan, sehari itu sudah tidak ada keinginan untuk apa-apa, kecuali nanti kalau sudah mulai akur kembali, lihat semangat baru muncul lagi. Tapi di saat emosi menguasai hati, yang ada adalah ketidakmauan untuk melakukan hal yang demikian. Itu kemesraan pun tidak ingin. Ya mungkin bahasa diterjemahkan dengan bahasa jijik karena ada hubungannya membayangin suami dengan dia. Ya karena membayangin maka jadi emosi, itu lagi. Bukan karena jijik yang sesungguhnya. Jadi gitu ya, artinya tetap harus melawan ya Bu ya. Oh iya dong, harus, karena itu akan kalau dituruti akan merepotkan diri sendiri. Bagaimana dia akan duduk dengan seorang pria sebagai suami tapi dia sendiri tidak bisa menikmati keberadaannya? Kan rugi sendiri. Baik, tapi beberapa wanita yang dengan kecerdasannya langsung dia berusaha mengalihkan. Aku punya anak, aku punya ini. Jadi tetap periang saja, sehingga apa? Di saat urusan dengan suami, sudahlah. Aku tidak akan susah ditumbuh dengan suami. Aku sudah susah suamiku begitu. Kenapa aku tambah susah nuruti semuanya? Bahkan akhirnya aku akan menjadi yang baru. Kalau dia namanya siapa? Fatimah, Aisyah, Azizah, saya akan menjadi Azizah yang baru. Semakin semangat, semakin dan gitu diperangi itu semuanya. Aku harus bersaing dengan diriku sendiri. Tak tanya apa berubah, suaminya pun juga mungkin melihat istrinya semakin semangat begitu, apalagi semakin pengabdian dan sebagainya. Lihat, kalau istri yang sana itu adalah nggak benar, akan terusir sendiri nanti. Kalau benar, nggak akan menyakiti Anda. Selesai.